Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Ya, dan Nabi memberikan contoh itu. Saya mungkin dulu waktu masih sekolah kedokteran gitu, ya nggak ada contohnya. Siapa manusia dalam dunia pendidikan Barat yang bisa dijadikan uswah, bisa dijadikan teladan? Nggak ada. Tapi kita Islam ada, Nabi contohnya. Maka di zaman dulu kita lihat sekarang, kenapa manusia zaman sekarang di era-era kayak sekarang banyak sekali penyakit-penyakit degeneratif, teman-teman sekalian. Degeneratif itu apa? Stroke, darah tinggi, kencing manis, asam urat, penyakit jantung degeneratif. Bapak Ibu tahu kira-kira penyakit degeneratif itu sumber muasalnya apa? Makanan. Kenapa bisa makanan? Karena manusia tidak mampu lagi mengatur hawa nafsunya. Begitu. Kalau kita lihat, kita trace balik. Jadi kalau kita lihat, subhanallah, syariat dalam Islam semuanya menyehatkan. Semua syariat Islam itu menyehatkan. Tapi kita tidak melakukannya untuk sehat. Kita tidak melakukannya untuk sehat. Kita melakukannya karena ketaatan, karena kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia karena dibekali Allah, ya, tubuh kita ini dibekali Allah dengan nafsu, maka kita pengen yang enak-enak terus. Kita pengennya yang enak-enak terus. Sekarang misalkan begini. Menurut Bapak Ibu sekalian ini sehat nggak? Sangat sehat lah. Insya Allah sehat. Apalagi baru dipetik dari pohon misalkan kayak begitu kan. Nah misalkan di samping saya ini ada satu piring yang isinya gorengan. Menurut Anda kira-kira sehat nggak? Jujur aja lah. Sehat nggak? Terus kenapa dimakan? Enak kan? Lihat. Nafsu kan? Kan nafsu. Ujung-ujung itu aja sebenarnya. Nafsu lagi, nafsu lagi, nafsu lagi. Udah ngerti nggak sehat misalkan. Ya kebetulan di luar kan nggak ada yang jual gorengan kan. Ya, nggak apa-apa makan gorengan sekali-sekali. Tahun sekali, 6 bulan sekali. Atau bisa pakai cara saya makan goreng. Sudah mau tahu caranya? Sudah tahu kan? Oh belum, Masya Allah. Gorengan diambil, katakanlah 3 puting, 3 potong, 5 potong. Potong, siapin itunya. Kuahnya, kuah kacang itu kan. Kebayang diam-diam begini, Masya Allah. Pengen. Kalau Anda ambil tuh potongan, ditusuk lah pakai garpu, misalnya, ambil pakai tangan, celupin ke dalam kuahnya tadi. Sudah penuh dia dengan kuah tadi. Nah, lalu sebelum Anda makan Anda hirup. Waktu sudah selesai hirup, setelah Anda hirup, taruh gorengannya, minum air putih. Ulangi beberapa kali sampai banyak, Insya Allah. Halalkah gorengan? Halal. Tapi toyib nggak dia? Nggak toyib. Jadi jangan berpikir semua, ngapain ribet banget ikut Zaidul Akbar? Ya, ngapain ribet banget ikut Zaidul Akbar? Makan tempe, makan kurma. Hidup tuh dinikmati. Baik, banyak orang bilang gitu saya. Sekarang, saya kemarin subhanallah sempat dapat sebuah lab dari seorang ustadz. Usah saya sebutin siapa lah. Waktu saya lihat lab itu, ustadznya sudah pra-diabetes. Gula puasanya sama ada satu lagi indikator HbA1c-nya itu sudah dia menunjukkan tanda-tanda positif diabetes. Ya gimana mau diabetes, setiap mau kajian makan nasi pakai tongkol. Enak kan? Hidup nikmati saja, tapi harus ingat, tubuh kita tidak akan bisa dibohongin. Gak bisa. Gitu loh. Akan sampai pada satu titik tubuh itu tidak bisa mengkompensasi lagi apa yang masuk sehingga apa? Dia ngeluh. Keluhan banyak, mual-mual, pusing, muntah segala macam, badannya nggak enak gitu kan. Sampai akhirnya udah mentok itu semua simptom atau keluhan tadi sudah mentok, muncullah namanya penyakit. Jadi dia ada prolognya semua itu, gitu loh. Dan itu semua salah satu dari makanan. Salah satunya, banyak lagi yang lain sebenarnya. Ya. Saya bilang sama dia, Ustaz, coba deh dikurangi ini segala macam. Insya Allah dia bilang gitu. Amin, saya bilang. Kita yang masih muda, saya bilang kita
masih banyak yang bisa kita kerjakan. Masa mati gara-gara beginian? Nggak bisa ngontrol makanan. Sekarang ngontrol makanan aja nggak bisa, yang urusan makanan nggak sehat nggak bisa, minuman sehat nggak bisa. Gimana cerita jihad? Betul? Gak usah cerita jihad deh, ngurusin makanan yang nggak sehat aja nggak bisa. Makanan nggak sehat otomatis apa? Perilakunya nggak sehat. Susah bangun malam, berat bangun malam, kan begitu ceritanya. Ya. Jadi kalau kita udah ngerti pola-polanya Bu sekalian, maka kita udah memikir, falyanzuril insana ila ta'ami. Perhatikan apa yang dimakan. Maka Islam memberikan pedoman yang sangat jelas. Jadi kalau kita bicara tentang definisi pengobatan itu kita harus tahu dulu, ya. Taunya apa? Taunya bagaimana konsep sehat dalam Islam. Itu dulu yang pertama. Baru nanti kita akan tahu, ya, oh ternyata saya selama ini keliru nih. Ya. Islam tidak mengenal mens sana in corpore sano. Itu artinya apa? Dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Kalau konsepnya begitu, udah main aja ke rumah sakit jiwa. Banyak orang sehat, fisiknya banyak, jiwanya justru malah gak sehat. Maka Islam memberikan pedoman, Rasulullah memberikan petunjuk kepada kita semua. Bunyinya apa? Nabi katakan, ala wa inna fil jasad mudghah iza solahat solahat jasadu kulluhu wa iza fasadat fasad jasadu kulluhu. Ala wahiyya qalb, kata Nabi. Ketahuilah dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Kalau dia baik, baik semua, dia rusak semua. Daging itu apa? Kolbu. Daging itu kolbu. Ya. Jadi dia tentara, dia rajanya, dia mengatur. Jadi kayak misalkan kalau kita bahas tentang tadi, kita udah jelas nih makanan gak sehat, ini sehat, ini gak sehat. Kita memilih yang tidak sehat, maka kita gak jaga kolbu kita. Lama-lama kayak begitu terus ternodai kolbu tadi, terlukai dia. Terlukai. Akhirnya apa? Dia makan bukan untuk kebutuhan tubuhnya, tapi dia makan sesuatu untuk memuaskan hawa nafsunya. Sama gitu kan? Kalau kita diberi pilihan makan sama tidak makan, saya yakin Bapak Ibu sekalian pasti milihnya makan. Saya pun pilih makan. Ya kan? Karena apa? Karena kita punya nafsu. Tapi ada sodori makanan ke malaikat, nggak mau mereka nggak ada nafsu. Ya, kita katakanlah nikah itu untuk salah satunya menyalurkan hawa nafsu kita, syahwat kita. Malaikat nggak ada nikah-nikahan, gitu loh. Karena manusia sukanya makan, maka Allah disuruh stop, mau nggak makan? Nggak bakal mau, makan itu terus. Akhirnya apa? Dibuat syariatnya kan? Ada syariatnya. Syariat untuk kita stop makan, namanya puasa Ramadan. Kalian baca, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kami syariatkan kepada kalian puasa, ya kata Allah. Dan sebelum kalian min qablikum, sebelum kalian sudah kami syariatkan. Jadi kalau Rasul itu datang, Bapak sekalian, para nabi Rasul itu datang, maka syariat nabi sebelumnya itu dihapus. Tapi ada dua syariat yang tidak hilang, ya, dari zaman dulu, yaitu apa? Syariat berpuasa, satu lagi pernikahan. Tetap ada. Karena casing kita sama. Jadi zaman Nabi Adam, ya badan kita ini sama, cuma beda tinggi aja. Nabi Adam bedanya tingginya 27 meter. Kita paling tinggi 2 meter lah. Sama. Nanti di surga kayak begitu juga. Ya, maka di situ kita belajar bahwa ternyata emang Allah kasih pedomannya. Lihat, 30 hari Ramadan disuruh bersih-bersih badan, disuruh jangan banyak makan, tapi justru negeri kita ini bulan Ramadan justru malah inflasi yang paling tinggi, betul? Kenapa? Karena sibuk dengan buka apa, sahur apa, buka bersama siapa. Satu juz Quran pun gak terbaca. Betul kan? Harusnya menjadi bulan bersih-bersih apa? Yang dibersihkan apa? Nafsunya dibersihin, kolbunya dibersihin, imannya dibersihin. Harusnya. Tapi lagi-lagi makan lagi, akhirnya apa? Waktu buka puasa itu lagi nggak ada beda dengan 11 bulan yang lain. Sehingga apa? Tarawihnya ngantuk, sholat malam susah, gitulah, balik-balik gitu aja. Mari kita berbagi Bu sekalian. Sayang, ya, punya badan yang sempurna kayak begini Allah kasih, ya cuman sekedar untuk memuaskan hawa nafsu. Aduh, sayang banget, ya. Dan nanti kalau sudah ngerti pola, konsep atau polanya, gampang banget obatin penyakit, gampang sekali. Asal apa? Asal kita mau kembali kepada Allah. Apa susahnya Allah menyembuhkan kita dengan kalau kita kan zaitun saja, ini
itu luar biasa kan ini zaitun, efeknya ke badan. Ya, penelitiannya juga sangat banyak tentang zaitun. Modal ini salah satunya sih. Ya. Maka Allah SWT memberikan pedomannya kepada kita. Nah, maka tadi saya katakan, ujung-ujungnya kalau kita mau membahas tentang penyakit atau kesehatan, maka harus dimulai dari kolbunya dulu. Kolbunya dulu, nafsunya dikendalikan. Ya, siapkah mengendalikan nafsu itu dulu? Ketika ada makanan sehat, makan secukupnya. لا